Sebelum kita mulai, saya ajak Anda dimanapun berada, arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur kepadamu untuk saat sore hari ini. Memuliakan Engkau untuk segala kebaikanmu, pekerjaanmu, pertolonganmu kepada setiap kami. Dan juga kepedulianmu untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saat sore hari ini kami masuk dalam pelayanan doa. Engkau Tuhan tolong kerjakan oleh roh dan kuasa-Mu secara khusus untuk kekasih-kekasih-Mu yang butuh pertolongan Tuhan, yang butuh kesembuhan, yang butuh dilepaskan, yang butuh solusi untuk masalah mereka. Engkau beri Tuhan, dan tolong mereka saat ini. Engkau Tuhan mengerjakannya menurut kuat kuasa Roh-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berjanji memberikan segala kemuliaan kepadamu untuk saat sore hari ini. Bersyukur, berterima kasih segala kuasa yang berbeda, yang jahat, yang asing, yang dikerjakan orang-orang dan juga roh-roh di udara, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian, kuduskan setiap kami peralatan yang ada. Engkau layakkan kami untuk pelayanan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu membuka pelayanan ini. Haleluya, amin. Saudara penonton, kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Injil kitab Yohanes pasal 3 ayat 8. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saya kembali untuk ketiga kalinya menyangkut Yohanes pasal 3 dan secara khusus untuk ayat 8 ini. Saudara penonton, Tuhan Yesus mengajar, bukan saya. Tuhan Yesus mengajar bahwa manusia rohani yang telah lahir kembali, yang telah menerima kelahiran lewat air dan roh, itu seperti angin. Dia bayangkan dia seperti angin, orang tersebut, manusia rohani itu seperti angin. Dari mana dia datang, kemana ia pergi, tidak kita hanya dengar bunyinya. Dan itulah peri orang yang telah lahir dari roh. Ini kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Nah, sebenarnya bagaimana itu? Dalam konteks mungkin Anda telah lahir kembali, telah lahir dari air dan roh, mungkin Anda juga belum mengerti sebenarnya ini bagaimana. Saya punya junior-junior di berbagai gereja Pentekostal karismatik, termasuk gereja-gereja Presbyterian. Mereka minta diajarkan ini, bagaimana caranya itu jadi seperti itu. Saya ajar bagaimana masuk dalam pikiran orang. Kita telah masuk dalam pikiran orang, dalam perasaan orang, dalam batin orang. Kita telah melihat segala sesuatu dalam dia, tapi dia sendiri tidak tahu kita telah di situ. Maksud saya, ini kan perkara rohani, perkara supranatural. Jadi, saya kasih contoh lagi. Hari Jumat, junior saya di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dari Jakarta, dia telepon saya, minta saya mendoakan urusan pekerjaannya, urusan yang terbengkalai, yang caruk maruk. Dan entah bagaimana simpulnya ini dibuka. Dia juga bingung dan dia minta saya doakan itu. Kemudian dia minta bosnya itu didoakan. Saya berdoa. Beberapa hal saya sampaikan, saya tidak tahu dia rekam. Dia rekam ini. Kemudian dia minta saya doakan bosnya langsung, maksudnya by phone. Hari Jumat saya berdoa tanpa bosnya, saya bilang di kepalanya itu ada sejenis roh jahat. Dan itu harus dikeluarkan dari kepalanya. Kemudian dia bilang, oh ya, tapi bos saya jauh di sana. Bagaimana caranya? Saya bilang, ya yang pasti seperti katakan saja kepadanya.
Atau engkau pergi saja ke situ besok hari Sabtu, kemarin maksudnya. Pergi saja ke situ, saya berdoa dia. Kemudian saya berdoa. Setelah bosnya itu langsung mengangkat telepon saya berdoa. Dan saya bilang, Anda punya masalah di kepala, tepatnya di kepala belakang Anda ada sejenis roh jahat. Dia bilang, iya, sakit sekali kepala saya. Di bagian belakang ini, sakit sekali. Kepala bagian belakangnya sakit sekali. Dia terkejut, kenapa saya bisa tahu. Kemudian junior saya menunjukkan rekaman. Dia dengar rekamannya, astaga. Jadi dari kemarin dia bilang, dari kemarin pendeta tahu keadaan saya. Ya, saya lihat keadaan Bapak. Jadi sekarang saya berdoa lagi. Saya langsung berdoa dan menghardik roh jahat di kepala, di pusat, termasuk yang ada di seluruh tubuhnya, dan akibatnya sampai sesaat sebelum saya langsung wajah saya jadi gelap sekali. Karena energi gelap itu yang mengitari dia memang sangat tebal. Dan akibatnya karena kegelapan itu saya tarik dari dia, tiba-tiba saja urusan mereka itu lolos. Mereka dapat surat hari Selasa, lusa itu urusan ini akan selesai. Selama ini tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan tunjukkan jalan keluar bagi mereka. Mengapa saya bisa tahu itu? Saya melihat. Dan saya mau tanya, itu kan dia di Jakarta. Saya di sini, di Minahasa, tepatnya di Kawangkoan. Manado, Minahasa. Dia di Jakarta. Kok saya bisa tahu dalam hitungan detik? Ketika junior saya bilang, doakan bos saya langsung lihat. Di kepalanya ada ini, langsung. Artinya, di detik itu juga saya lihat. Dan ketika saya berdoa, saya langsung bilang, di kepala belakang posisinya, pegang. Iya, betul sekali. Kepala belakang saya itu sangat sakit. Saya tidak bisa tidur. Sambil menahan rasa sakit yang ada, saya sudah minum obat. Tetapi tidak mempan. Nah, saudara penonton, manusia rohani itu yang sudah dilahirkan kembali atau juga lahir baru, lahir dari air dan roh itu seperti angin. Saya mau kasih contoh lagi, orangnya mungkin dengar sekarang. Ibu Catherine yang di Sabah di Malaysia. Ibu Catherine yang di Sabah di Malaysia. Ibu Catherine telepon saya. Saya tidak bisa tidur. Kepala saya ini begini panas sekali. Saya lihat roh jahatnya di kepala. Saya bilang itu di ubun-ubun, pegang ubun-ubun. Ketika pegang ubun-ubun langsung bereaksi. Dia langsung muntah. Dan roh jahatnya keluar dan dia tidur lagi dengan nyenyak. Padahal posisi kami itu jauh. Saya posisinya ada di Kawangkoan, di Minahasa. Dan Ibu Catherine ada di Sabah, di Malaysia. Nah, ini sebuah contoh. Ada lagi orang di Inggris. Saya lihat roh jahatnya ini begini, saya lihat ibu ini. Kemudian saya berdoa dan dia juga langsung muntah-muntah mengeluarkan roh itu. Jarak saya di Kawangkoan di Minahasa dan ibu ini ada di Inggris. Saya tidak tahu tepatnya Inggris di mana. Nah, ini sebuah contoh bagaimana pekerjaan roh dan bagaimana manusia rohani itu seperti angin. Di detik yang sama orang berbicara dia lihat, oh begini, penyelesaiannya begini. Itu menurut roh. Nah, saya inginkan, saya balik-balik di sini sudah 3 kali untuk firman ini, saya inginkan sebenarnya begini. Saya inginkan Anda bisa lakukan itu. Saya inginkan Anda bisa seperti itu. Khusus untuk Anda yang telah lahir dari air dan roh. Kalau Anda belum, silahkan cari pendeta di tempat Anda masing-masing yang boleh melakukan itu. Anda dilahirkan dari air dan roh, kemudian Anda tekuni ini. Jadi begini, cara saya melakukan ini, dahulu saya belajar. Saya belajar dengan cara begini. Kan senior-senior saya itu bilang, setiap kali berdoa mereka tanya, kamu ada penyataan apa? Saya masih umur 26-27 tahun. 26 tahun di akhir S2 itu. Saya selalu kalau ditanya saya bilang tidak ada lihat apa-apa. Akhirnya saya pikir bagaimana caranya. Saya baca lagi Yohanes pasal 3 ayat 8. Seperti angin.
Ternyata dari mana dia datang, kemana dia pergi, tidak diketahui, hanya orang dengar suaranya saja. Suara angin itu. Itulah manusia roh. Manusia yang dilahirkan dari roh. Nah, cara saya belajar, coba perhatikan. Cara saya belajar untuk mendapatkan kemampuan rohani yang telah disediakan Allah bagi orang yang percaya, caranya adalah mulai saya belajar fokus. Fokus saya untuk sebuah doa, misalnya, untuk sebuah doa, topik doa, saya belajar untuk tidak meloncat. Kan ada doa kita, orang itu doanya dia borong semua. Berdoa B, C, D, E, Z. Sampai Z dia berdoa. Tapi saya belajar waktu itu berdoa saja A, urusan A. Misalnya, saya berdoa, tanya Tuhan, untuk sebuah keadaan itu, apakah memang keadaan ini akan membaik atau buruk? Nanti akan jadi buruk. Kemudian, saya fokus, artinya arahkan hati ke situ. Bahkan saya sementara makan, sementara beraktivitas, saya fokus ke situ. Hati saya melekat. Saya lekatkan dengan roh Allah. Dan memang bayangkan untuk ketekunan yang jenis ini saya coba. Bahkan ada pertanyaan yang butuh waktu berbulan-bulan baru dijawab roh. Kan hubungannya belum terlalu dekat. Masih jauh. Saya tanya. Kemudian sebuah pertanyaan terjawab dalam jangka waktu beberapa minggu. Kemudian dia meningkat. Roh menjawab pertanyaan saya dalam beberapa hari saja sudah terjawab. Kemudian dalam sehari. Kemudian jangan Anda heran. Dalam hitungan 1, 2, 3 detik. Tak langsung masuk dalam roh. Karena saya belajar fokus. Dan bertekun. Bertekun untuk sumbernya dan belajar jangan pindah-pindah. Kalau orang Manado Minahasa, saya kasih contoh. Kalau kita berjalan dari Manado ke Bitung, misalnya sampai di Bitung, itu butuh waktu 45 menit misalnya. 45 menit atau 50 menit. Dari Manado sampai Bitung. Kemudian sampai di Armadili kita belok. Kita belok ke Tanggari karena ada sesuatu di Tondano. Kita naik lagi ke atas. Berarti waktunya akan jadi panjang. Mungkin akan jadi 1 jam. Atau mungkin 1 jam setengah. Bisa saja lebih. Maksud saya begini. Kalau Anda fokus dengan doa Anda, jangan beralih ke tempat lain. Kalau mau jalan ke Bitung, yang 45 menit itu, jalan saja terus. Jangan berbelok, jangan bercabang pikiran Anda, fokus. Fokus itu berarti apa? Tidak bercabang pikiran kita. Ini penting. Belajar untuk tidak bercabang pikiran kita. Sehingga apa yang kita tanya itu roh akan menjawab. Tergantung waktu signalnya kita ini. Apakah engkau akan dijawab beberapa bulan? Saya sudah alami, jadi saya bilang ini. Saya sudah alami. Apakah 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, atau beberapa jam, atau kemudian tinggal 1, 2, 3 detik. Tiba-tiba baru engkau berpikir tentang perkara itu, langsung. Belum engkau berpikir sudah keluar. Oh, orang ini hatinya pahit. Oh, dia ini pemarah. Oh, dia terlalu banyak makan. Ini harus dibilang, jangan terlalu banyak makan. Kurangi yang berlemak agar dia tidak kena stroke. Contoh. Saya sudah alami untuk menjadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 8. Dan saya mengatakan apa yang telah saya alami. Kalau Anda mau berjalan 45 menit atau 50 menit dari Manado ke Bitung, atau 45-50 menit dari Manado ke Kawangkoan, jangan Anda singgah, kalau Manado Kawangkoan, jangan singgah di Tomohon. Mungkin engkau akan singgah di Tomohon untuk belanja. Itu memperlambat. Nanti bisa ketambahan setengah jam lagi. Yang rencananya 50 menit misalnya, jadinya sudah 1 jam setengah. Nah ini, belajar fokus. Fokus itu adalah pikiran yang tidak bercabang. Ini saya sederhanakan ya. Fokus adalah pikiran yang tidak bercabang. Coba Anda tolong pegang sesuatu. Apakah sebuah benda yang berharga? Mungkin kalau sebuah benda berharga Anda akan sangat perhatikan. Misalnya, Anda pegang cincin Anda. Pegang dengan tangan kanan. Kemudian lihat, perhatikan baik-baik. Sekian lama Anda perhatikan dengan baik. Coba Anda masuk dalam roh, Anda bisa tahu loh.
Kalau Anda bisa masuk dalam, Anda bisa tahu, oh ternyata ini dibuat tahun sekian, oh di toko ini. Dia dibuat di toko ini. Itu bisa. Kenapa? Karena manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Hanya kita membangkitkan kemampuan kita yang memang telah ada. Telah ada. Artinya kemampuan-kemampuan rohani, kuasa rohani itu sebenarnya telah ditaruhkan Allah dalam diri manusia. Karena apa? Kita diciptakan menurut gambar dan peta teladan Allah. Allah ada di dalam diri kita. Di mana? Nafas kita, dia mengalir di situ. Karena ketika dia ciptakan Adam dan Hawa, dia menghembuskan nafasnya ke hidung mereka. Maka jadilah mereka makhluk yang hidup. Ada roh Allah dalam kita. Yang berjalan setiap menyadari. Bagaimana engkau menyadari roh Allah itu dan memanfaatkan itu. Saya mau kasih PR. Oke, tadi fokus. Kemudian yang kedua, coba engkau manfaatkan. Bagaimana cara engkau memanfaatkan roh Allah itu sehingga dia jadi sangat aktif dalam dirimu. Dan tiba-tiba engkau tahu ini, tahu itu, tahu begini dan begitu, tapi fokus. Jangan bercabang. Misalnya, jangan terlalu banyak untuk yang muda-muda, jangan terlalu banyak main game. Fokus. Bahkan saya mengajar orang, junior pendeta, saya bilang, coba kamu sekarang berhenti menonton televisi. Waktu itu, masih zaman televisi. Belum ada yang lain-lain. Dia bilang begini, aduh saya mati. Saya tidak bisa. Saya bilang, oke begini saja. Sebulan saja, 30 hari. Oh, nyembole. Tidak bisa. Saya bilang, bagaimana orang ini? Pendeta. Untuk memuliakan Allah, kok kita begitu lemah? Kita tidak boleh lemah, harus kuat. Orang yang fokus itu kuat. Orangnya kuat. Dan sebenarnya kunci kemampuan rohani itu di kekuatan fokus. Kekuatan fokus kita. Kita mau fokus bagaimana? Dan memanfaatkan arus pernafasan, yaitu roh Allah dalam diri kita, sehingga dia bisa bekerja ke otak, ke saraf-saraf kita, dan kemudian dia mensuplai energi, dia mensuplai rohnya itu ke dalam mata rohani kita, ke dalam batin kita, sehingga kita dapat kesaksian tentang segala sesuatu yang kita perlu. Saudara penonton, mulailah Anda fokus. Jangan bercabang. Cobalah Anda tanya perkara yang sederhana. Saya pernah bertanya kepada Tuhan perkara ini. Misalnya, Tuhan bilang, si A akan diberkati dengan kemujuran dan keberuntungan yang sangat. Saya berdoa tentang itu. Saya bilang begini, oke, ini sekarang saya terima perkataan ini. Tapi apa tandanya? Tiba-tiba Roh memperlihatkan satu buah atau satu buah durian. Dan saya juga mencium baunya. Baunya. Oh, durian. Saya langsung raba dalam hati. Apa maksudnya? Ini tandanya. Iya, oke. Kan saya berbahasa roh. Tidak berbahasa manusia karena saya sembunyikan. Jangan sampai roh lain itu tahu dan mereka yang memberi tanda. Saya langsung bilang dengan bahasa roh, kalau begitu Tuhan, sekarang saya mau makan durian itu. Dalam bentuk fakta hari ini saya mau makan. Paling lambat 3 hari ke depan. Saya tahu, waktu itu belum musim durian. Jauh dari musim durian. Mungkin tidak sama dengan Jakarta. Kalau Jakarta itu, biar belum musim durian, tetap ada. Mau masuk di supermarket itu biasanya ada. Tapi namanya di Manado, tidak seperti itu. Kalau memang tidak ada, tidak ada. Kalau tidak musim, tidak ada memang. Jadi, saya berdoa. Jadi doa saya itu seperti sebuah taruhan saja. Bagaimana mungkin mau makan durian saja? Tapi saya berbahasa roh. Saya bilang, kalau begitu tanda ini jadilah kenyataan. Fakta hari ini saya makan durian. Atau paling lambat 3 hari. Begitu saya turun ke bawah dari lantai 3. Ruang doa saya di lantai 3 di Manado. Saya langsung mencium bau durian. Dan saya melihat durian. Saya tanya dari mana? Ipar saya kan guru bahasa Jepang. Itu muridnya Reni itu yang datang membawa durian itu dari sebuah tempat. Nah, saudara penonton, kemudian saya makan durian itu. Dan saya mulai berpikir, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Nah, saudara juga demikian. Saudara mungkin bisa simak ini, mulailah fokus.
arahkan hati kepada Tuhan. Mulailah tanya sederhana. Coba engkau tanya, Tuhan, apakah umur saya sekarang ini sekian? Apakah saya kalau hidup di bumi ini kira-kira boleh sampai berapa tahun? Contoh. Atau misalnya engkau bertanya, Tuhan, saya mau bertanya. Saya mau bertanya apakah saya ini akan berhasil, misalnya engkau seorang pekerja, sebagai pekerja, atau saya akan berhasil sebagai bisnismen, atau saya akan berhasil sebagai seorang profesional yang lain. Engkau boleh tanya. Kemudian apa yang engkau geluti? Apakah warung saya akan berhasil, Tuhan? Coba Tuhan tolong jawab. Engkau kan sudah minta didoakan. Engkau sudah doakan, kemudian engkau juga sudah berdoa memberkati usaha Anda. Kemudian sekarang coba tanya Tuhan, dan sabar. Kalau Anda bertanya, sabar. Sabar dan tekuni itu dari hari ke hari, sampai dia menjawab. Jadi begini, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Allah Musa, Elia dan Elisa, hari ini masih sama. Dia tidak berubah. Kalau dia menyatakan diri kepada hamba-hambanya itu, dia menyatakan diri juga kepada saya dan kepada Anda. Yang jadi permasalahan kita, sulit sekali kita mau menerima bahwa Allah itu nyata. Maka betul-betul Allah telah menjadi abstrak dalam hidup orang. Kalau Anda percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu nyata, maka ia akan nyata dalam hidup Anda. Jadi, cobalah Anda mulai dengan fokus itu. Berdoa menghadap dinding, arahkan hati Anda. Tidak usah paksa, rileks saja dan mulai berdoa. Ini untuk mereka yang telah lahir dari air dan roh. Kenapa? Karena dia harus pakai bahasa roh. Jangan engkau bertanya begini, Tuhan saya mau tanya umur saya berapa? Dengan bahasa Indonesia kan? Atau dengan bahasa Inggris kan? Tahu-tahu setan yang jawab. Kenapa? Di atmosfer ini mereka juga ada. Banyak mereka di atmosfer kita. Bahkan ada yang dalam pikiran Anda. Itu Anda harus hati-hati. Jadi saya sering berbahasa roh untuk menyatakan hal-hal yang rahasia dengan Roh Kudus. Agar si jahat tidak mencuri rahasia itu. Saya juga tidak mau ditipu. Karena memang iblis itu penipu. Dia bisa menipu kita. Dan membawa jawaban yang kita katakan itu. Nah ini masalahnya. Jadi ini pelajaran ini untuk mereka yang telah lahir dari air dan roh. Kalau Anda belum dan Anda ingin, silakan cari pendeta. Silakan cari pastor di wilayah Anda. Untuk melakukan pekerjaan itu. Minta mereka lakukan itu agar Anda lahir dari air dan roh. Dan Anda bisa masuk segera dalam pekerjaan roh yang sejati. Anda akan bersua dengan roh Tuhan. Dan Anda akan juga melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Anda akan memuliakan Tuhan sehebat dan sedahsyat-dahsyatnya. Bahkan seperti belum pernah Anda bayangkan. Tuhan bisa memakai Anda. Orang yang raib seperti Filipus, ada yang saya kenal. Ada hamba Tuhan yang saya kenal seperti itu. Dia raib. Dia berpindah-pindah. Saya pikir itu kan kemampuan dia. Kemampuan dia di tingkat ketekunan dia yang sangat hebat. Saya banyak belajar dari hamba Tuhan ini. Dan saya pikir bahwa banyak ragam kemampuan rohani yang perlu dibangkitkan di akhir zaman ini. Sesuai dengan Yoel pasal 2 ayat 28-29. Karunia roh itu, kemampuan rohani akan dicurahkan di akhir zaman. Nah, saya kira ini saja. Ini saja, mulailah dengan fokus. Dan mulailah dengan bertanya. Satu hal saja kepada Tuhan. Apa saja, coba engkau rumuskan. Dan bicara dalam roh. Di hati Anda, berbicara kepada dia. Dan tunggu jawabannya. Jangan beranjak ke doa lain kalau dia belum menjawab Anda. Ini yang saya mau katakan. Kalau saya biasa melakukan itu artinya begini. Tuhan, engkau mau jawab atau tidak? Bukan saya todong Tuhan, bukan. Tapi namanya beriman kepada Tuhan. Saya bayangkan diri saya seperti orang yang tidak tahu berenang, yang tiba-tiba dilempar ke dalam air, ke air dalam. Kemudian saya seperti mau tenggelam dan harus sangat butuh bantuan pada saat itu. Harus sangat butuh bantuan pada saat itu. Coba Anda bayangkan, apakah Anda pernah tenggelam? Saya 2 kali pernah tenggelam di air, di laut dan di sungai. 2 kali tenggelam. 2 kali itu hampir mati. Bahkan ketiga kali kapal karam. Saya tidak sampai ke air. Jadi saya tahu bagaimana itu orang kalau dia mau tenggelam,
Kira-kira dia tidak tahu berenang, kira-kira jadi bagaimana? Nah, bikin permohonan Anda itu kepada Tuhan, doa Anda itu sangat emergensi. Jangan bikin biasa-biasa, ini rahasianya. Bikin itu emergensi, penting, sangat penting dan sangat mendesak. Saya yakin, kalau Anda percaya Tuhan ada, Dia pasti segera menjawab Anda. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, dan kita masuk ke dalam pelayanan doa yang bisa langsung dikirimkan lewat kolom komentar atau juga bisa di layanan WhatsApp yang nomornya tertera dari ponsel HP Android dari Bapak Ibu Saudara-saudari, atau juga bisa di nomor 081288559499. Kirimkan pokok-pokok doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti akan didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin meminta doa untuk kesehatan, pekerjaan, atau masalah-masalah apapun, masalah apa itu, nanti akan didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang di akhir penghujung acara. Ya, telah masuk dari layanan WhatsApp, dari kolom komentar dari Ibu Habel Sarayar. Doakan saya minta kesembuhan. Ya Ibu, lain kali jelas kesembuhan apa. Saya kasih contoh tadi kan Bu. Kita juga harus bicara kepada Tuhan itu teknis sekali. Kita minta apa? Ibu mau minta kesembuhan apa? Boleh Ibu kirim lagi pesan ke kami. Apa yang mau didoakan dari masalah Ibu, misalnya kepala. Ya oke. Ibu pegang kepala Anda dengan tangan kanan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah kekasih-Mu ini, dan tolong berkati ia. Energi itu keluar dalam nama Yesus, dan roh sakit penyakit keluar dari tubuhnya. Jamah, sembuhkan ia dalam nama Yesus. Beri kesabaran dan ketenangan, dan beri ia damai sejahtera sukacita dalam nama Yesus. Sembuh, sehat dan kuat, rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dari Nakita Arisari. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat hari Minggu juga, Tuhan memberkati Anda. Ya, dari Ibu Silir Dawo. Pak Pendeta, tolong doakan mama saya yang lagi sakit stroke. Sudah 6 bulan belum sembuh. Ya, memang sakit ini kan ada kalanya, sakit stroke itu kan ada kalanya cara makan orang. Kan cara makan orang bisa membuat orang kena penyakit seperti ini. Nah, terpenting coba yang bersangkutan berdamai dengan Tuhan dalam masalah misalnya makan. Kemudian kalau sudah, arahkan hati kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyembuhkan ibu Anda. Kita seperti saya sering bilang itu kan, kalau mau berdoa harus bertobat. Jangan kita datang kepada Tuhan mau berobat tetapi tidak bertobat. Itu kan tidak boleh. Kalau saya, mungkin Anda bisa bodohi, tetapi Tuhan tidak. Dia tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tidak terbatas. Nah, stroke mana, kanan atau kiri, silakan Anda pegang, bantu pegang. Kaki dan tangan pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa, dalam nama Engkau jamah stroke sembuh. Engkau jamah stroke. Roh stroke keluar dalam nama Yesus. Darah yang kental menjadi encer. Peredaran darah lancar, darah dan oksigen berjalan lancar di seluruh saraf tubuh. Dalam nas baik di kaki, di tangan, di badan, sampai kepala. Normal, ringan di dalam nama Yesus. Normal dan ringan di dalam nama Yesus. Disembuhkan ia dari stroke di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Anda boleh hubungi saya sebentar di WhatsApp untuk urusan ibu Anda ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, dari Nakita Arinahari lagi. Saya minta doa dan dukungannya Bapak Pendeta agar saya cepat sembuh dari asam lambung yang saya alami saat ini. Sudah 1 minggu lebih saya belum bisa makan, minum sampai hari ini. Terima kasih. Ya, nah kita itu coba ikut doa asam lambung di YouTube itu dengan iman. Caranya ulang-ulang sampai dia betul-betul pegang sesuai petunjuk.
lambungnya sampai dia sembuh. Anda pegang dengan tangan kanan lambung Anda saat ini. Jamah Tuhan dan tolong kekasihmu ini, berkati dengan kesembuhan dan kesehatan. Berkati lambungnya, ususnya jamah dalam nama Yesus. Berkati dan jamah lambung dan ususnya dalam nama Yesus. Berkati saat ini dengan kesembuhan. Rasa sakit karena asam lambung hilang. Rasa sakit di lambung yang membuat ia sulit untuk makan hilang di dalam nama Yesus, dan lambungnya normal kembali, sembuh, dan makanan boleh masuk dalam lambung dan tidak ditolak di dalam nama Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan. Sekali lagi, rasa sakit dan nyeri lambung hilang. Rasa sakit dan nyeri lambung hilang. Lambung normal dan makanan dapat diserap lambung secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dari Ibu Mauntumigi. Shalom, happy Sunday. Ya, selamat hari Minggu juga, Bu. Ya, dari Ibu Keti Tumio. Doakan saya demam dan radang tenggorokan. Ya, pegang tenggorokan Anda dengan tangan kanan. Anda juga yang sakit amandel, sakit apa di kerongkongan tenggorokan, pegang dengan tangan kanan saat ini. Di dalam nama Yesus, engkau jamah kekasihmu ini, yang sakit kerongkongan tenggorokan, rasa sakit hilang. Demikian mereka juga yang punya masalah, sakit amandel, dan semua jenis penyakit di kerongkongan tenggorokan, di pita suara sembuh dalam nama Yesus. Dan radang rasa sakitnya hilang, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga engkau berkati demam sembuh dan hilang. Demam sembuh dan hilang. Sembuh di dalam nama Yesus, ringan. Kerongkongan tenggorokannya dapat menelan sesuatu, makanan dan juga minuman, tanpa rasa sakit lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dari Ibu Nirlawati. Pak Pendeta, tolong doakan saya, dada saya yang sebelah kiri, saya sakit banget. Kalau batuk dan kepala saya sakit, nggak bisa berdiri. Kata dokter asam lambung saya naik. Ya, pegang. Jadi Anda boleh ikut di doa asam lambung yang di YouTube itu ulang-ulang dan tolong diimani. Karena kuncinya doa seperti apapun juga, kalau orangnya tidak beriman, tidak percaya, tidak akan terjadi sesuatu. Jadi kalau Anda juga mengalami sesuatu dan kemudian tidak sembuh dengan cara berdoa karena masalah iman, itu jangan salahkan saya dan juga jangan salahkan Tuhan. Salahkan diri Anda. Karena kalau orang beriman, percaya, pastilah dia sembuh. Tidak mungkin jadi lain. Kecuali ada rencana Tuhan. Untuk orang itu ada sebuah rencana apa entahlah, itu bisa jadi lain. Ya, pegang dada dan lambung Anda. Pegang dengan tangan kanan. Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan kekasihmu ini jamah. Dalam nama Yesus sakit di dada, tekanan asam dan gas ke lambung, hilang dalam nama Yesus, dan dada, jantung, sembuh, ringan dan normal dalam nama Yesus. Demikian juga, engkau jamah kerongkongan tenggorokan jamah, batuk berhenti dalam nama Yesus. Rasa sakit di kepala hilang, rasa sakit di kepala hilang, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Rasa sakit kepala hilang di dalam nama Yesus. Pegang ulu hati Anda dengan tangan kanan. Jamah Tuhan. Gas dan asam di lambung keluar dalam nama Yesus. Gas dan asam keluar. Lambung normal, ringan, sembuh. Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Anda yang sudah didoakan tadi, coba tolong kasih informasi. Karena ini jangan dia jadi satu arah. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan Anda. Kalau boleh juga Anda bisa masuk di WhatsApp. Telepon langsung di situ. Oke, terima kasih. Ya, dari Risman Teva. Amin. Semoga kita semoga diberkati kita semua. Ya, amin. Tuhan memberkati Anda. Dari Ibu Masya Rindengan. Mohon doanya Pak Pendeta Lefranta Kumansang supaya saya dipulihkan bagian tulang belakang. Ya, pegang tulang belakang Anda dengan tangan kanan. Yesus jamah dan tolong ia. Jamah tulang belakangnya yang bermasalah. Jamah dan sembuhkan rasa sakit hilang, rapatkan, padatkan tulangnya, dan sembuhkan ia dalam nama Yesus. Jamah, rasa sakit di tulang belakang hilang. Sembuh,
ringan dan normal di dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus Tuhan. Tulang belakangnya ringan dan tidak sakit, normal. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya, amin. Ya, dari Ibu Catherine, amin, amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Jikalau boleh, Anda yang didoakan yang sakit tadi, tolong beri informasi sakit Anda itu sekarang gimana. Saya juga perlu tahu untuk Anda, tolong. Jika masih ada sakit, Anda boleh pegang sambil saya mendoakan orang lain. Walaupun misalnya saya doakan orang sakit kepala, Anda yang sakit gigi, pegang saja dari luar, dari pipi itu giginya yang sakit. Anda yang sakit perut, pegang saja perutnya, walaupun yang saya doakan itu kepala. Oke. Terima kasih. Ya, telah masuk dari layanan telepon WhatsApp dari Bapak Steve Sebatianus. Ya, shalom Bapak Steve Sebatianus. Shalom. Ya, shalom. Mohon butuh dukungan doa Pak Pendeta ini untuk sakit tenggorokan yang udah agak lama ini. Oh iya. Pegang tenggorokannya dengan tangan kanan, bro. Pegang dengan tangan kanan. Ikuti doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit di tenggorokan kerongkongan keluar. Radang, rasa sakit, rasa nyeri hilang, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, sembuh, ringan dan normal dan tidak sakit lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek, bro. Iya, Pak Pendeta. Gimana? Halo? Ya, tolong dicek bagaimana, bro. Sudah mulai menghilang. Sudah hilang maksudnya. Menghilang, lama sedikit. Pegang lagi dengan tangan kanan. Oke, bro, dalam nama Yesus sakit tenggorokan hilang. Sakit tenggorokan yang sudah cukup lama hilang, sembuh, ringan dan normal, rasa sakit hilang di dalam nama Yesus. Lendir-lendir keluar dan juga masalah di tenggorokan sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman kesembuhan Anda. Ya, halo. Amin. Halo? Gimana, bro? Iya, Pak. Iya. Jauh lebih bagus. Jadi udah hampir total hilang. Hampir total hilang. Sekarang coba pegang dengan tangan kanan. Bro, ikuti kata-kata ini dalam nama Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Sakit tenggorokan hilang. Sakit tenggorokan hilang. Sakit tenggorokan hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tenggorokan sembuh. Tenggorokan sembuh. Demikian terjadi. Demikian terjadi. Ya, gimana, bro? Terima kasih, Bapak. Sudah hilang. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada saya, kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan Anda. Yesus, terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Ya, telah masuk lagi dari kolom komentar dari Ibu Noncem Mailol. Minta tolong doakan saya diabetes 245 agar normal. Ya. Memang sakit ini juga biasanya dari makanan. Makanan dan juga ada yang selain makanan itu ada juga yang genetik. Penting sekali perhatikan makanan kita agar kita tidak kena sakit ini. Nah, Ibu, pegang pankreasnya dengan tangan kanan. Pegang pankreasnya dengan tangan kanan. Jadi pankreas itu di antara ulu hati dan pusar, jari kelingking Ibu kena di pusar, bagian kukunya di pusar, dan bagian lainnya ke atas, ke ulu hati. Kemudian dari tengah itu, di tengah ke arah kiri dia. Jadi seperti ini. Dari tengah ke arah kiri, pegang dengan tangan kanan, seperti ini. Ya, sudah, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Untuk Anda juga yang punya masalah diabetes mellitus, sekalian saja, pegang dengan tangan kanan pankreas Anda, seperti ini. Ya Yesus Tuhan, tolong mereka yang sakit diabetes mellitus, buat pankreas yang rusak sembuh menghasilkan insulin, dan buat gula darah normal, di dalam nama Tuhan Yesus. Pankreas yang rusak sembuh,
menghasilkan insulin, dan buat gula darah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, pankreas yang rusak sembuh, menghasilkan insulin dan buat gula darah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, ringan dan normal. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Jadi Ibu, Anda boleh masuk di YouTube saya dan masuk saja di doa air putih untuk kesembuhan. Anda ikuti sesuai petunjuk itu dan minum airnya. Mungkin setiap hari, beberapa hari Anda lakukan itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, dari Ibu Desi Sitorus. Shalom Bapak Pendeta, tolong doakan. Saya sakit ulu hati sama lambung dan pinggang Pak Pendeta. Ya, pegang bagian itu Bu dengan tangan kanan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit lambung, sakit pinggang, sembuh. Asam dan gas di lambung, keluar. Sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, gas dan asam keluar. Lambung, ulu hati, dan juga pinggang sembuh. Ringan dan tidak sakit lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Ibu Desi, Anda boleh masuk di YouTube itu. Di doa asam lambung. Di doa asam lambung dan juga doa air putih untuk kesembuhan. Lihat saja di situ sesuai petunjuk. Oke. Terima kasih. Ya, masuk lagi dari layanan WhatsApp. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Shalom, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mega. Ibu Mega tinggal di mana? Iya. Di Tumpaan. Ya. Ibu Mega, apa yang perlu didoakan? Ini sekarang di bagian leher lagi sakit, terus kepala sama pinggang tadi. Cuma ini tadi memang ada ibadah minggunya Bapak Lefran, ikut-ikut berdoa juga. Tapi ini baru agak enakan. Jadi ini kepala yang sakit sama bagian belakang leher sama mah. Oke, pegang dengan tangan kanan. Bagian kepala belakang leher itu pegang dengan tangan kanan. Ikuti doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Mega, ikuti doa ini. Bapak? Ikuti doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kepala dan leher belakang hilang. Sakit kepala dan leher belakang hilang di Bagian dalam ini nama ringan, Yesus. normal, 100% sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Bagian ini normal, sembuh. Sakit kepala ini normal, sembuh. Ringan dan tidak bermasalah lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak bersalah lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gimana Bu? Kepala sama lehernya gimana? Sudah agak lumayan. Bu, jangan pakai standar lumayan. Sudah atau belum, itu saja Bu. Coba cek, sudah atau belum? Masih agak berat sih Pak. Ya, pegang lagi dengan tangan kanan. Iya, Rasa Pak. berat di leher hilang dalam nama Yesus. Sakit dan rasa berat hilang, sembuh. Baik kepala dan leher belakang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan Anda dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, ringan dan tidak bermasalah lagi. Demikian terjadi. Ya, gimana Ya. Ibu? Coba cek. Sama bagian lambung juga Pak. Oke, lambung dan apa? Selain lambung, apa lagi yang mau didoakan? Banyak bagian belakang juga, mungkin Oke. bagian ginjal juga Pak. Pegang lambungnya dengan tangan kanan. Ada. Pegang. Ibu Ya, pegang dengan sudah tangan Pak, kanan. sudah. Sudah? Terima. Sudah. Dalam nama Yesus, lambung ringan dan normal dan tidak sakit lagi. Lambung ringan normal dan tidak sakit lagi. Bagian belakang, bagian ginjal sembuh dan dada sembuh. Rasa sakit di bagian-bagian tersebut hilang, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Lambung ringan dan normal dan tidak sakit lagi. Bagian belakang, pinggang, ginjal sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan juga dada yang sakit sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya Ibu Mega, tolong dicek. Ya. Tolong dicek.
kayak mau keluar angin, Pak. Iya, itu kan angin memang. Gimana sekarang? Coba cek Oh, sama ada lambungnya. perasaan takut-takut juga, Pak. Tunggu. Pelan-pelan dulu, Bu. Lambungnya gimana? Lambungnya seperti sudah agak enak. Jangan pakai seperti, Bu. Berarti Ibu tidak yakin kalau pakai kata seperti. Ibu rasa saja itu. Jangan pakai kata seperti. Sudah. Ginjalnya Sembuh, gimana? Ginjalnya gimana? Saya sembuh. Saya Jam sembuh, dada? saya imani, saya sembuh. Saya Oke. sembuh. Sekarang Ibu pegang ubun-ubun kepala dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau Sudah, jamah Pak. kekasih-Mu mega dan tolong berkati ia. Dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Bebaskan dari kegelisahan, kekhawatiran, dan kecemasan yang tidak perlu. Energi negatif ini keluar dari roh, dari jiwa, dari tubuh jasmaninya di dalam nama Yesus. Angin-angin jahat, rasa takut, keluar di dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Di Yesus. dalam keluar, cepat. Naik dan keluar lewat mulutnya dalam nama Yesus. Yehova Rapa Isahila Nardina Lakuminata Alaihu Isahila Nardaya Huma Asadaya. Engkau jama, sembuhkan dan lepaskan ia. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah enak, Pak. Sudah ringan. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan Ibu. Tuhan memberkati. Iya. Terima kasih Tuhan. Makasih Pastor. Selamat sore. Anda mungkin sakit, Anda butuh pertolongan Tuhan. Anda mungkin bermasalah dan butuh pertolongan Tuhan. Jangan malu-malu, silakan Anda hubungi. Karena sebenarnya iman Anda lah yang menyembuhkan Anda. Iman Anda yang menyembuhkan Anda. Kalau Anda percaya, bahkan ketika saya berdoa yang lain, Anda sakit apa saja Anda pegang dengan tangan kanan, dan Anda akan merasakan, mengalami kuasa Tuhan mengalir bagian itu, dan Anda akan disembuhkan Tuhan. Kesembuhan Anda sebenarnya karena iman Anda. Tanpa iman, orang tidak mungkin mengalami perkenanan Tuhan, termasuk tidak mungkin orang mengalami kesembuhan dan pelepasan. Ya, silakan. Masih ada? Ya, dari Bu Masya Rendengan, terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Dari Tommy Palandos, Shalom Pak Pendeta, doakan mata sebelah kiri saya agak kabur, terima kasih. Ya, kaburnya karena apa? Oke, pegang dengan tangan kanan. Matanya, dalam nama Yesus, engkau jama kekasihmu Tommy. Jama kekasihmu Tommy berhubungan dengan mata kirinya kabur, jama dan buat mata yang kabur menjadi terang dan jelas. Terang dan jelas. Terang dan jelas di dalam nama Yesus. Gangguan di mata kiri, apapun itu sembuh. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Dan mata kirinya terang, pandangannya jelas dan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit, baik dia sakit kepala, asma, paru-paru, jantung, asam urat, kolesterol, darah tinggi atau yang terikat dengan roh jahat, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa yang ada di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Di situ ada doa-doa, video-video doa-doa yang telah disebutkan tadi. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa yang ada di YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, dan Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mengimani agar iman dari Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyembuhkan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, dan juga like dan komen, dan juga untuk membagikannya kepada orang lain. Karena jika dari Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membagikannya kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membantu kami ke dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dari Elma Figueredo, Shalom Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak hati untuk menopang pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di ponsel HP Android dari Bapak Ibu Saudara-saudari, atau di nomor telepon 0812-8855-9499. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak hati untuk membantu kami
dalam pelayanan kami, Bapak Ibu, saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, telah masuk dari pesan WhatsApp. Dari Tommy Palandos, Pak Palandos Dimitra. Minta doakan Pak Pendeta, mata kiri saya kabur. Oke, yang tadi saya sudah doakan. Sesuai dengan pesan yang tadi. Nanti Anda boleh telepon saya, Bro Tommy, Anda boleh telepon saya selesai siaran langsung ini. Di WhatsApp. Ya, dan yang terakhir, masuk lagi dari WhatsApp, yang terakhir dari Ibu Dora Sinambela. Shalom Pak, saya mau taat dan sungguh-sungguh. Ya, itu sebuah komitmen, Ibu. Komitmen itu dilakukan saja sesuai dengan kesaksian hati Ibu. Silakan. Silakan, itu Tuhan menghargai komitmen orang, kesetiaan orang, ketaatan orang. Tuhan menghargai itu. Dan biasanya memang itu akan mendapat upah dari Tuhan. Akan mendapat upah, dan ya, walaupun kita tidak berpikir Tuhan memberi upah, tapi itu pasti. Pasti itu. Kalau kita sudah terlalu banyak yang kita dapat, mungkin nanti ke anak keturunan kita, mereka juga akan mendapat upah. Buktinya kebenaran Abraham. Kan contoh, kebenaran Abraham kan tidak digembor-gemborkan kemana-mana kan. Itu kan tulisan Nabi Musa tentang Abraham. Jadi, dia punya sebuah komitmen untuk mengikuti Tuhan Allah keluar dari tanah Ur Kasdim ke negeri yang entah di mana. Kalau sekarang seandainya Abraham itu sekarang, banyak di antara kita akan bilang dia gila dan sesat. Sayang Abraham itu dulu, dan dia menjadi bapa segala orang percaya. Dia ini ikut roh yang entah siapa, dia tidak terlalu ngerti. Buktinya, ketika di Mesir dia bingung. Ketika Raja Mesir tanya istrinya itu, dia bilang itu saudara saya. Betul sih saudaranya, tapi kan itu istrinya. Nanti di tempat tidur, di kamar, baru kepada Raja Mesir Allah berbicara, mengatakan, itu istri orang, kenapa engkau seperti itu mengambil istri orang? Baru dia kembalikan kepada Abraham. Nah, di situ saja sebuah jawaban bahwa sebenarnya Abraham tidak tahu bahwa Allah ini adalah roh yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha ada. Dan dia dapat melakukan apa saja, tetapi betapa nekatnya dia dengan apa yang dia percaya. Ini masalahnya. Jadi banyak orang melihat segala sesuatu sering dengan kacamata yang berwarna. Kalau dia pakai kacamata warna hijau, semua jadi hijau kan? Kalau dia pakai kacamata hitam, semua jadi gelap. Dia pakai kacamata merah, semua jadi merah. Dia pakai kacanya warna biru, semuanya dilihat jadi biru. Tetapi ini Abraham sebuah contoh. Bapa segala orang percaya dia dapatkan kemudian. Dia tidak gembar-gemborkan, tetapi komitmennya ini telah berhasil. Anak keturunannya sampai hari ini diberkati. Dan kita sesuai perjanjian rohani dikatakan juga anak Abraham. Bukan cuma mereka yang orang-orang Israel di tanah perjanjian sana, atau yang sudah diaspora kemana-mana. Tetapi kita pun, Anda pun yang mungkin tidak ada hubungan darah, yang percaya kepada Tuhan, jadi otomatis anak Abraham. Ini, jadi upah disediakan Tuhan bagi orang yang punya komitmen yang jelas dan kuat. Saya kira itu sedikit yang saya mau sampaikan, Bu. Terima kasih. Ya, dan yang terakhir sekali dari kolom komentar dari Ibu Yau Kimki. Tolong doakan saya, jari-jari saya dan pergelangan saya sakit. Mohon penyembuhan dari Tuhan Yesus. Ya, coba Anda mulai gerakan jari-jari tangan Anda. Gerakan seperti ini. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini dan tolong ia. Jamah jari-jarinya, rasa sakit hilang. Rasa sakit hilang, sembuh. Ringan dan normal, sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Jari-jarinya normal, tidak sakit lagi. Demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Anda boleh
hubungi saya Bu di WhatsApp. Kalau ada yang kurang, boleh hubungi saya di WhatsApp. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah tiba di penghujung acara. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi nomor telepon WhatsApp yang nomornya tertera di ponsel HP Android dari Bapak Ibu Saudara-saudari, atau di 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi langsung lewat nomor telepon WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Dan kita berjumpa lagi minggu depan di hari Sabtu dan Minggu di jam 16.30. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara penonton, saya akan menutupnya dalam doa. Untuk Anda yang butuh air, yang didoakan, Anda boleh buka YouTube saya. Tapi jangan lupa di subscribe. Ikuti sesuai petunjuk. Untuk semua jenis penyakit, rojat, dan jika Anda sial, ada kemalangan dalam usaha, Anda boleh mencuci wajah Anda dengan air itu berulang-ulang. Anda juga yang punya masalah usaha, tempat usaha Anda juga itu punya masalah, Anda boleh ikuti doa air putih ini, kemudian disiram atau dipercik di tempat usaha Anda. Dan kalau itu di tempat usaha, Anda boleh campurkan sedikit garam. Sedikit garam. Jadi, sekarang Anda yang sakit, pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Jika itu ada di beberapa titik, pegang satu titik saja. Dan imani Anda telah memegang semuanya titik itu, yang sakit itu dengan tangan kanan Anda. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Saya tidak dapat menolong Anda. Saya tidak dapat menyembuhkan dan melepaskan Anda. Saya tidak dapat memberi kemujuran untuk hidup Anda. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Berharap dan percayalah kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu yang sakit, sakit penyakit di tubuhnya, Engkau jamah dan sembuhkan saat ini, baik di kepala, di mata, di telinga, di hidung, di gigi, di gusi, sakit penyakit di lidah, di kerongkongan, tenggorokan, pita suara, amandel, tonsil. Engkau jamah sakit penyakit di leher, sakit penyakit tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, demikian kolesterol tinggi, sakit penyakit asam urat, asam lambung, sakit penyakit ambeien, wasir, demikian juga diabetes, dan seluruh sakit penyakit di kulit, gatal-gatal, alergi, eksim, dan semua penyakit kulit, termasuk semua masalah kesehatan di darah, dan juga virus, bakteri, kuman. Engkau jamah dan sembuhkan, lepaskan kekasih-kekasih dari penyakit lever, ginjal, demikian sakit di limfa, dan juga di pankreas, sakit di seluruh tubuh, di belakang, di punggung, di tulang. Engkau jamah dan sembuhkan mereka saat ini. Terima kesembuhan Anda dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan Anda dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit di tubuh keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan roh jahat yang menyamar seperti sakit penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus, dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mereka yang bermasalah, Tuhan, angkat tangan kanan Anda. Mereka yang butuh pekerjaan, beri pekerjaan yang tepat. Mereka, Tuhan, yang butuh kemujuran, keberuntungan, dan rezeki dari Tuhan, berilah saat ini dalam nama Yesus. Segala sial, halangan, hambatan, kendala, hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Irayena lakaya dan nande rabaya. Engkau jamah dan tolong. Tuhan jamah dan tolong. Demikian usaha pekerjaan mereka apapun itu, Engkau berkati. Baik warung, baik kedai, tempat makan, restoran, rumah makan, Engkau jamah toko, dan juga Engkau jamah tempat usaha di air dan juga di darat. Engkau berkati mereka yang berusaha apapun juga, berkati dan buat berhasil dalam nama Yesus. Segala sial keluar dalam nama Yesus. Dan juga Engkau memberkati hubungan antara suami istri, orang tua, anak, sesama kakak adik, sesama teman.
Berkati dan tolong rukunkan, rapatkan dalam nama Yesus. Beri mereka damai sejahtera sukacita. Mereka yang stres, mereka yang gelisah, mereka yang khawatir, cemas dan bingung, Engkau berkati dengan damai sejahtera sukacita dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba menutup pelayanan ini, tetapi hati terbuka bagi Romo bekerja. Demikian Engkau bekerja untuk kesembuhan, pelepasan, dan juga kemujuran dari kekasih-kekasih-Mu ini, dan segala sesuatu yang perlu menurut rencana dan kendala atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menutup pelayanan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.